Hello, what's up guys? Selamat datang di channel Juragan Soal Sulit. Kali ini bersama saya Panji Syahrul Ramadan. Di sini kita akan membahas soal sistem suspensi sepeda motor. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Komponen utama suspensi depan terdiri dari kecuali A. Pegas, B. Shock brake absorber, C. Lateral counter rod, D. Ball joint, E. Suspensi arm. Jawabannya adalah E. Karena ball joint adalah salah satu komponen dari bearing. Oke. Soal nomor 2. Suspensi ini menggunakan tipe interface single cylinder gas yang dikompresi atau nitrogen gas. Adalah suspensi tipe A. Tipe nitrogen gas cell, B. Link type form atau bottom link form, C. Tipe pegas dalam atau inlet spring type, D. Tipe piston slide, E. Suspensi monoshock tipe link. Jawabannya adalah A. Suspensi tipe ini menggunakan interface atau single cylinder gas yang dikompresi dan dimampatkan dalam silinder oli chamber dan dikompresikan oleh piston. Ruang oli di sini oleh oli dan konstruksinya dibuat agar tidak ada udara yang bisa masuk ke dalamnya, sehingga efek peredaman yang stabil dapat terjamin. Salah satu penyebab suspensi depan terasa keras adalah A. Oli shock breaker kurang, volume oli shock breaker melebihi batas, volume oli shock breaker kiri kanan tidak sama, oli shock breaker bocor, E. Seal oil shock breaker aus. Jawabannya adalah B. Penyebab suspensi depan terasa keras adalah volume oil shock breaker melebihi batas. Ke soal selanjutnya, apabila pengendalian motor terasa berat ke arah salah satu sisi, maka kemungkinan penyebabnya adalah A. Volume oil breaker kurang, B. Volume oil shock breaker melebihi batas, C. Volume oil breaker kiri dan kanan tidak sama, D. Oil shock breaker bocor, E. Oil shock breaker aus. Jawabannya adalah C. Oil shock breaker aus. Apabila pengendalian motor terasa berat ke salah satu sisi, maka kemungkinan penyebabnya adalah volume oil shock breaker kiri dan kanan terasa tidak sama. Oke, soal selanjutnya. Salah satu penyebab sepeda motor terasa mengeluyur pada saat kecepatan tinggi adalah A. Shock breaker terasa keras, B. Shock breaker terlalu lembut, C. Volume oil shock breaker melebihi batas, D. Pegas suspensi terlalu pendek, E. Lengan ayun suspensi belakang terlalu panjang. Jawabannya ialah B. Shock breaker terasa lembut. Salah satu penyebab sepeda motor terasa ngeluyur pada saat kecepatan tinggi adalah shock breaker terlalu lembut. Shock breaker yang paling tepat untuk kecepatan tinggi adalah shock breaker yang cenderung keras, sehingga laju kendaraan lebih stabil. Apa kegunaan oli shock absorber? Yang pertama, A.
melumasi komponen transmisi otomatis. B. Melumasi komponen mesin motor bensin. C. Melumasi shock absorber model teleskopik. Media pengisi sistem rem model hidrolik. E. Meredam kejutan pada shock absorber. Jawabannya adalah kegunaan oleh absorber yaitu sebagai cairan peredam kejut di dalam shock breaker dan sebagai pelumas komponen shock breaker. Oke, untuk soal selanjutnya adalah jenis suspensi depan yang paling banyak digunakan pada sepeda motor cup adalah A. Bottom link, B. Monoshock, C. Spring, D. Teleskopik, E. Multilink. Jawabannya adalah D. Tipe teleskopik digunakan pada sepeda motor ukuran kecil yang tidak mempunyai peredam oli atau damper oli, dan selain itu dikombinasikan dengan peredam karet. Diketahui memiliki konstanta sebesar 534 Newton per milimeter, 345 Newton per milimeter, 425 Newton per milimeter. Dari data tersebut, tentukanlah konstanta dari shock absorber. Yang pertama adalah K-shock sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 per 3. K-shock sama dengan nilai konstanta dibagi 3. Habis itu hasil penjumlahan dibagi 3. Dan hasilnya 442 Newton per milimeter. Berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya adalah ada dua macam tipe dari jenis suspensi depan jenis telescopic front. Di antaranya adalah A. Tipe piston slide and inlet spring type, B. Inlet spring type dan tipe pegas dalam. Telescopic front dan inlet spring type. D. Link type front and telescopic front. E. Inner spring dan type dan link type front. Jawabannya adalah A. Jenis suspensi depan jenis telescopic front diantaranya adalah tipe piston slide atau piston slide metal bergerak dengan bagian tabung luar dan tipe pegas dalam atau inlet spring type. Selanjutnya adalah diketahui pamen konstanta dari pegas sebesar 568 Newton per milimeter, 546 Newton per milimeter, 422 Newton per milimeter. Berapakah konstanta sistem suspensi dari pegas yang dimiliki shock absorber pegas tersebut? Langsung saja jawaban. Konstanta shock sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dibagi 3. Konstanta shock sama dengan nilainya tadi dimasukin, lalu dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 3 sama dengan 542 per Newton, 542 Newton per milimeter. Jadi di sini jawabannya adalah B. Tipe suspensi progresif dengan mekanis link yang terdiri dari I. Sharped rod dan L. Sharped arm adalah tipe suspensi
Coba A. Tipe nitrogen gas cell atau the carbon type. B. Link type form atau bottom link form. C. Tipe pegas dalam atau inline spring tape. D. Tipe piston slide. E. Suspensi monoshock tipe link. Jawabannya adalah E. Suspensi monoshock tipe link biasanya dikenal juga sebagai tipe suspensi progresif dengan mekanisme link yang terdiri dari I. Support rod dan L. support arm yang terpasang di antara swing arm dan shock absorber untuk meningkatkan efek damping spring secara efektif dalam berbagai kondisi jalan. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan besar kasok sama dengan 542 N per milimeter. Jika pemendekan maksimal yang dimiliki shock tersebut adalah 35 mm, maka berapakah kemampuan maksimal shock dalam menerima beban? Jawabannya di sini adalah yang ditanya adalah F sama dengan X kali K. F sama dengan 35 kali 542. Hasilnya sama dengan F 18970 N sama dengan 1897 kg. Berarti jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah jenis ini terbuat dari plat-plat baja dan mempunyai bantalan atau housing. Terdiri dari pegas koil dan peredam oli. Biasa digunakan untuk kendaraan berkecepatan rendah. Adalah tipe suspensi. A. Tipe nitrogen gas. B. Link type form. C. Tipe pegas dalam atau inlet spring type. D. Tipe piston slide. E. Suspensi monoshock tipe link. Jawabannya adalah B. Link type form atau bottom link form adalah jenis ini yang terbuat dari plat baja dan mempunyai bantalan casing unit yang berada di dalamnya. Ujung bawah dari garpu jenis ini menumpang roda depan lewat link cage. Bantalan cushion terdiri dari pegas, koil, dan peredam oli. Operasi yang halus terjamin dengan adanya link cage tersebut. Tipe yang sangat cocok untuk kendaraan berkecepatan rendah. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang tidak stabil pada kecepatan tinggi. Oke, selanjutnya adalah mula-mula diketahui beban seberat 4 kg, panjang total sebelum diberikan beban adalah 30 cm, panjang total setelah pembebanan itu adalah 20 cm. Dengan waktu pembebanan selama 0,56 detik. Tentukan saja konstanta shock absorber. Oke. Sini adalah jawabannya adalah diketahuin dulu ya. FD sama dengan 30 cm, X sama dengan 20 cm, T sama dengan 0,56. Ditanya C. Solusinya adalah C sama dengan FD dibagi X. X sama dengan X til dibagi T. 20 dibagi 0,56 sama dengan 35,71. Maka C sama dengan FD dibagi X besar 30 dibagi 35,71. Hasilnya adalah 0,84 Newton per meter. Jadi kondisi shock absorber tersebut adalah 0,84 Newton per meter.
Oke, selanjutnya adalah dari gambar berikut adalah suspensi depan jenis teleskopik. Apa? Oke, yang pertama A. Nitrogen gas seal. B. Link type form. C. Inline spring tip. D. Piston slide type. E. Suspensi monoshock tipe link. Jawabannya adalah dari gambar tersebut suspensi depan jenis teleskopik piston slide type. Pegas terpasang di bagian luar inlet tab. Oke, selanjutnya adalah dari gambar berikut adalah suspensi depan jenis teleskopik. A. Nitrogen gas seal. B. Link type prong. C. Inlet spring type. D. Piston slide type. E. Suspensi monoshock tipe link. Jawabannya adalah C. Dari gambar tersebut suspensi depan jenis teleskopik inner spring type. Pegas terpasang di bagian dalam tab, bagian inlet tab dan outer tab bergerak saling berlawanan sehingga kontak area luas dan tekanan permukaan rendah yang membuat faktor rigiditasi tinggi. Mula-mula diketahui beban seberat 40 kg, panjang total sebelum diberikan beban 30 cm, panjang total setelah pembebanan 20 cm dengan waktu pembebanan selama 0,56 detik. Tentukan konstanta shock absorber. Ya, jawabannya diketahui FD sama dengan 30, X kecil sama dengan 20, T sama dengan 0,56. Ditanya C, solusinya adalah C sama dengan FD bagi X kecil. X besar sama dengan X kecil dibagi T. 20 dibagi 0,56. Hasilnya 35,71. Maka C sama dengan F D per X. 30 bagi 35,71. Hasilnya adalah 0,84 Newton per meter. Jadi konstanta shock absorber tersebut adalah 0,84 Newton per meter. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video lainnya.